السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai labsus suf, pakaian suf, pakaian bulu, pakaian yang menunjukkan seseorang itu sederhana, zuhud, tidak cinta dunia, mencari akhirat, dan ini syubhat. Kita lihat bagaimana pakaian Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Apakah seperti itu? Mereka berpakaian biasa, layak, bahkan mewah, dan itu tidak tercela. Sekitar 200-an tahun setelah Nabi wafat, ada syubhat ini. Jadi kalau orang pakaiannya buruk, compang-camping, suf, bulu, itu bagus, itu zuhud, itu cinta akhirat. Padahal syubhat. Mereka berdalil bahwa Rasulullah pernah memakai pakaian suf. Tentu dalil ini dalilnya ada, bagus, tapi istidlalnya tidak bagus. Maka ada istilah ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya sahih, baik, tapi istidlalnya buruk. Sebagaimana pembahasan belum lama kan, salah faham terhadap dalil. Maksud Allah dan Rasulnya kemana, dia kemana dari ayat itu. Maksud Allah dan Rasulnya dari ayat itu, kita disuruh memperbaiki rakyat. Difahami, kita disuruh memperbaiki presiden, mengganti presiden. Kan bertolak belakang. Kemarin udah kan? Termasuk ini. Bahwa Nabi pernah memakai pakaian suf, betul. Tapi bukan berarti ada keutamaan. Ya, apa yang beliau pakai, ya apa istilahnya, waqi'atul ain. Waqi'atul ain, ya memang beliau punyanya itu, bukan keutamaan. Kemarin sudah kita bahas, pahala, keutamaan, sunnah itu harus berdasarkan sabda Nabi, bukan semata-mata perbuatan Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi tanpa beliau bersabda menjadi sunnah. Maka makan kurma sunnah, naik unta sunnah, kan gitu. Naik kuda sunnah, apalagi yang dimakan oleh Nabi, yang dipakai oleh Nabi, semuanya sunnah semua. Nanti dulu, ya.
harus berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau bersabda, menyuruh, memuji, iya. Kalau sekedar beliau melakukan, nanti dulu ada waqi'atul ain. Wa amma ma yurwa fi fadli labsihi, memang ada riwayat keutamaan memakai pakaian suf, ada faminal maudu'at, tapi semuanya maudu, palsu, lebih rendah dari dhaif. Maudu, palsu, allati la yasbutu minha syai', tidak sahih sama sekali. Wala yakhlu labisus suf min ahadi amrain. Orang yang memakai pakaian suf itu ada dua keadaan. Yang pertama, imma ayyakuna muta'awwidan labsas sufi wa ma yujalisuhu min ghalizis siyah fala yukrahu dhalika lahu li'annahu la yushharu bihi. Memang biasa dia pakai itu, mungkin keadaan, mungkin dia suka, mungkin ya dia punya itu sebagaimana Nabi SAW. Cuma Nabi kan gak terus-terusan. Beliau mengatakan la yukrahu dzalik, ini enggak masalah, makruh tidak, haram apalagi, boleh-boleh saja. Yang kedua, wa imma ayyakuna mutrafan, ada kalanya dia mutraf. Kalau antum dengar mutraf, antum ingat apa? Ingat kaum yang diazab. Allah ketika mau mengazab satu kaum, satu negeri, itu Allah tampilkan para mutraf. Mutraf itu orang yang terkenal, bermegah-megah, diikuti orang, dan berbuat maksiat. Ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Di awal-awal Al-Isra ya. Belasan. Jika kami menghendaki untuk menghancurkan, membinasakan satu negeri, satu kaum, amarna mutrofiha, kami berikan keleluasaan. Di situ amarna, di situ kan amaro ya'muru kan menyuruh ya. Tapi kalau diartikan menyuruh ya rusak ya. Kami suruh orang-orang untuk berbuat maksiat, maksud begitu ya. Amarna mutrofiha, kami berikan keleluasaan kepada para mutraf itu, orang-orang terkenal, panutan, dan dia berbuat maksiat dan diikuti. Mungkin syirik, mungkin bid'ah, mungkin maksiat ya. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka setelah itu kami binasakan, kami hancurkan umat itu, negeri itu sehancur-hancurnya. Ya sudah lewat. Kaum Ad, kaum Samud, di negeri Aika, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nuh, itu kan seperti itu. Jadi tokoh hebat, terkenal, panutan, diikuti oleh manusia,
tapi dia berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Jangan sampai negeri kita bernasib seperti itu. Ada tokoh panutan berbuat buruk, berbuat jahat, lalu diikuti, dielu-elukan, dipuji-puji, diikuti. Ini tanda bahwa negeri itu akan dibinasakan oleh Allah. Amarna mutrafiha fafasaqa fiha, lalu dia berbuat fasik di negeri itu. Fahaqqa alaihimul qaul, lalu tegaklah apa yang sudah Allah takdirkan. Tentu Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis nih bahwa kaum Ad akan aku azab, kaum Tsamud akan aku azab, diawali dari hari Anu, jam sekian, bulan Anu. Nah, awalnya tadi ada mutraf. Nah, ini yang memakai pakaian suf ini, wa imma ayyakuna mutrafan lam yata'awwadhu. Itu bukan kebiasaan dia, tapi dia mutraf, menjadi panutan, akhirnya diikuti, menjadi apa istilahnya, tren. Ya. Ini yang tercela. Nah, yang kedua ini ada dua keburukan. Fala yanbaghi lahu labsuhu min wajhain. Ada dua wajah, dua keburukan. Yang pertama, annahu yahmilu bidzalika ala nafsihi ma la tutiqu, bahwa dia membawa dirinya kepada hal yang dia tidak sanggup memikulnya. Ini salah satu yang dibenci oleh Allah adalah kita tidak sanggup melakukan, tapi kita melakukan. Kita tidak bisa melakukan, tapi kita melakukan. Ini hari ini banyak terjadi. Ya, maka kalau tidak bisa melakukan, jangan lakukan. Walaupun melindungi Ka'bah. Maka Nabi memuji Abdul Muttalib ketika beliau meriwayatkan bagaimana Abdul Muttalib ketika mendengar sebentar lagi tentara Abrahah dari Yaman akan menyerang Ka'bah, Abu Thalib dan seluruh kafir Quraisy tahu bagaimana kekuatan Abrahah ini. Gajah yang dinaiki gajah, luar biasa. Abdul Muttalib tidak ada niat sedikit pun untuk melindungi Ka'bah. Orang nggak sanggup. Ini dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Abdul Muttalib menempuh cara yang baik, ya, dengan mengatakan, ya Allah, ini kambing, ini ternak, dan seterusnya milik kami. Kami bawa supaya tidak diambil oleh mereka, dirampas oleh mereka. Ini milik kami. Sedangkan Ka'bah bukan milik kami, milik Allah. Terserah engkau ya Allah. Dan betul, Allah lindungi. Apa yang terjadi antum tahu, mengerikan sekali.
Ada orang badannya ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Antum pernah melihat daun yang dimakan ulat, ya? Nah, itu badannya seperti itu. Badan tentara Abraha entah berapa ribu. Ya, ada batu yang turun dari langit. Coba seandainya Abdul Muttalib melakukan sesuatu yang tidak mampu, seperti orang-orang Hizbiyin, Harokiyin, bisa nggak bisa lawan, yang penting sudah usaha, ya akhirnya bagaimana saudara-saudara kita, 50.000 lebih dibantai. 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, antum ingat siapa yang mulai duluan? Siapa yang mulai? Nggak mampu, tapi memaksakan diri, hancur. Ya. Kaum Hizbiyin, Harokiyin ini dalam hal ini tidak paham. Mampu nggak mampu, yang penting kita berbuat. Mereka membawakan riwayat dhaif, ya. Katanya ketika Nabi Ibrahim detik-detik mau dibakar, ada beberapa semut bawa air. Ketika sudah dibakar ada semut bawa air, mau memadamkan api yang membakar Ibrahim, ya. Lalu ditanya si semut ini, kenapa? Bukankah nggak mungkin api sebesar itu akan padam oleh air yang engkau bawa, kan sedikit sekali. Dijawab, yang penting aku telah berbuat. Seandainya di akhirat Allah bertanya kepadaku, aku bisa menjawab, aku telah berbuat. Dari hadis entah berantah ini, tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menyimpulkan, jadi yang penting hari ini kaum muslimin yang penting berbuat. Kalau ada kedoliman, kalau ada ketidakjujuran, kalau ada yang korupsi, kita nggak bisa mencegah. Apa yang kita bisa lah? Teriak-teriak di gedung DPR, kan gampang itu. Ya minimal ada yang harus dilakukan, ya, atau nulis atau apa, ya, pokoknya ada yang harus diperbuat. Ini keliru. Allah tidak suka melihat orang yang tidak mampu melakukan sesuatu tapi berbuat. Kalau tidak mampu, mending nggak usah berbuat. Antum masih ingat apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ketika terjadi kemaksiatan yang luar biasa di depan Ibnu Mas'ud? Masih ingat apa? Rasulullah sedang sujud di sekitar Ka'bah, punggung beliau ditimpa dengan isi perut unta. Isi perut unta, orang sana dulu mungkin sampai sekarang, ya, isi perut dibuang. Apa istilah kita, jeroan, ya, usus segala macam. Nah, ketika Nabi sujud, 5 orang, ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Utbah, ada Walid bin Uqbah, itu mengambil isi perut unta itu lalu ditimpakan ke punggung Nabi. Melihat pemandangan ini, 5 orang kafir Quraisy ini tertawa terbahak-bahak sambil saling mendorong, ya, saking girangnya, saking senang. Ada Ibnu Mas'ud di situ, dia nggak berbuat apa-apa. Ibnu Mas'ud kecil, miskin, ya, sedangkan 5 ini pembesar-pembesar Quraisy.
Ya. Akhirnya datang Fatimah dan seterusnya, antum tahu kisahnya ya. Apakah Nabi setelah itu menasihati Ibnu Mas'ud, kenapa engkau diam saja? Lakukan walaupun apa yang bisa engkau lakukan. Ya. Walaupun engkau mati membela kebenaran, membasmi kemaksiatan, kan kemaksiatan besar. Bagaimana manusia termulia di muka bumi sedang sujud, sedang melakukan perbuatan termulia, diperlakukan seperti itu. Ibnu Mas'ud diam saja. Nabi tidak menyalahkan sama sekali, karena memang betul. Justru ketika Ibnu Mas'ud berbuat, malah Nabi tidak menyukai. Karena jangan takalluf. Seandainya, ini seandainya ya, kan luar biasa ya, tekanan boikot kafir Quraisy kepada Rasul dan para sahabat awal-awal kenabian di Mekah ya, 13 tahun pertama ini luar biasa, sangat luar biasa ya. Tapi tidak ada satupun sahabat yang minta izin ya, ya Rasul, izinkan aku bunuh Abu Jahal. Ya Rasul, izinkan aku bunuh Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Itu kalau mau gampang. Ya Abu Jahal, Abu Lahab pastilah ada lagi keluar malam-malam sendiri, tusuk dari belakang, gampang. Tapi nggak ada satupun sahabat yang minta seperti itu ya, karena para sahabat faham, dibimbing oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol itu ya. Tahun ya 90-an, 80-an itu terjadi, tapi kecil-kecilan ya. Jadi ketika ada tentara Yahudi sendirian dekat Masjidil Aqsa, tusuk dari belakang, mati ya. Terjadi walaupun tidak banyak, 1-2, tidak seperti 2023 kemarin ya. Antum tahu apa yang terjadi? Setelah satu tentara Yahudi itu dibunuh mati, dan itu kan bisa lah, gampang ya, namanya tentara kan, walaupun pakai senjata dan seterusnya kan bisa ditelikung dari belakang, bisa. Tapi sehari setelah itu, 2 hari setelah itu, apa yang terjadi? Satu perkampungan kaum muslimin dibombardir. Tapi masih satu perkampungan, mungkin istilah kita satu kampung atau satu kelurahan ya. Tidak seperti hari ini 50.000 lebih, berapa kecamatan sana, mungkin berapa provinsi ya. Nah, itu dia ya, beda jauh kecerdasan para sahabat dengan kaum muslimin hari ini. Para sahabat sangat-sangat tidak takalluf, membebani diri dengan beban di luar kesanggupannya. Ini jauh dari para sahabat, jauh dari para nabi, para rasul. Nah, ini menimpa kaum hizbiyin, harokiyin. Mereka teriak, yang penting kita berbuat, yang penting kita melakukan sesuatu, jangan diam saja. Padahal sekali lagi, lebih baik diam saja daripada berbuat tapi nggak ada hasilnya. Yang ada malah sebaliknya gitu. Untuk memporak-porandakan, mengobrak-ngabrik tempat maksiat, kita datang
habis ngaji, ya, kita datang 100 orang, 200 orang, bisa nggak kira-kira malam itu? Bisa. Yang ada di tempat maksiat itu paling berapa orang? Kita datang 200 orang, 300 orang habis ngaji. Diobrak-abrik. Malam itu mereka nggak berbuat maksiat. Pada pulang semua. Besoknya? Besoknya dijaga polisi, dibangun, begini, begitu. Kan jadi buruk. Mereka bisa bayar. Kita harus paham fikul waqi'. Memang keadaan seperti itu. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Efektif apa tidak? Ini malah jadi lebih buruk. Tempat maksiat dijaga aparat, polisi, bahkan tentara. Ini kan sedih sekali. Mestinya aparat itu menjaga masjid, pengajian, ini menjaga tempat maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara anak muda yang nggak pahamin. Gara-gara anak muda yang takalluf, membebani diri dengan beban yang di luar kesanggupannya. Ya. Allah saja tidak membebani. Ketika seseorang tidak sanggup, Allah tidak membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiba-tiba kita membebani diri kita. Dalam ibadah, jangan pernah membebani diri. Kata Nabi, tidur, ngantuk, tidur. Ya. Capek, istirahat. Jangan memaksakan diri. Ini yang pertama. Dia orang yang memakai pakaian seperti ini takalluf. Wala yajuzu lahu dzalik. Ini tidak boleh. Wasani yang kedua, annahu yajma'u bi labsihi baina asy-syuhrati wa izhari az-zuhdi. Dengan dia memakai pakaian suf tadi, ada dua keburukan. Pertama, syuhra. Sudah kita bahas berulang-ulang haramnya pakaian syuhra. Maka jika antum memakai pakaian yang berakibat syuhra, dilihat orang, diperhatikan orang, menjadi pusat perhatian, maka haram. Yang kedua, wa idhariz zuhdi, menampakkan kezuhudan. Padahal zuhud, qanaah, apalagi disuruh menyembunyikan. Kita lihat para nabi, para rasul yang semuanya adalah zuhud, jauh lebih mencintai akhirat daripada dunia. Iya. Berapa banyak yang hidupnya mewah, makanannya enak, kekuasaannya luar biasa, seperti Nabi Sulaiman misalnya, Nabi Daud misalnya. Karena zuhud itu disembunyikan, jangan ditampakkan. Ada kisah dari Khalid bin Saudaq, salah satu murid dari Hasan Basri. Dia mengatakan, syahidul Hasan, aku menyaksikan Hasan, yang dimaksud Hasan Basri. Wa atahu farqad, datang farqad, ya. Fa'akhadhal Hasanu bikisaihi. Di sini farqad ini memakai pakaian yang suf tadi, bulu. Fa'akhadhal Hasanu bikisaihi. Si Hasan Basri langsung memegang pakaiannya itu, pakaian bulu itu. Famaddahu ilaih,
ditarik ke arah dirinya. Waqal ya Furaikid, ini panggilan untuk mengecilkan, panggilan untuk menghinakan. Farqad jadi Furaikid, kitab besar, kalau kecil Kutaib. Umar besar, kalau kecil Umayyah. Isim tasgir, ditasgir. Ya ibna Ummi Furaikid, wahai anaknya Ummu Furaikid. Ya, otomatis ya, Furaikid tentu anaknya Ummu Furaikid. Innal birra laisa fi hadzal kisah, kebaikan itu bukan dengan memakai pakaian seperti ini, bukan. Pakaian compang-camping, tambalan, suf. Ini hari itu memang syubhat tentang pakaian suf ini sudah luar biasa. Dan disinilah para ulama bangkit teriak untuk mengatakan bahwa ini syubhat. Tidak ada kebaikan seperti ini. Wa innamal birru ma waqara fis sadr. Tapi kebaikan itu adalah apa yang ada di dada. Apa yang ada di dada. Dia nyender, mungkin tiduran, ya. Tapi apa yang ada di dadanya itu menggolak. Ingat bagaimana azab kubur, ingat bagaimana siksa neraka, ingat bagaimana saya nanti mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan saya di hadapan Allah. Wah, ini kebaikan seperti itu. Ya, apa yang ada di dada. Wasaddaqahul amal. Lalu apa yang ada di dada itu dibenarkan oleh amalnya, dipraktekkan oleh amalnya. Setelah dia nyender, tiduran, tapi menggolak di dadanya, dia takut kepada Allah, takut kepada azab kubur, takut kepada siksa neraka. Begitu terdengar azan, ambil air wudu, sholat berjamaah di masjid, bangun malam, qiyamul lail, baca Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak bisa ngelihat orang susah, ya, susah dikit bantu, susah dikit bantu, ya. Diawali dari apa yang ada di dalam, bukan pakaian-pakaian seperti itu, ya, simbol-simbol. Maka waktu itu kan pernah kita bahas bahwa di antara agama-agama yang ada di muka bumi hari ini, dan bahkan dari dulu, itu cuman Islam yang tidak punya pakaian khusus. Coba Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, semuanya punya pakaian khusus. Gitu. Kalau pendeta pakaiannya begini, kalau rahib pakaiannya begini, kalau akbar pakaiannya begini, kalau biksu, antum tahu kan pakaian biksu seperti apa? Islam tidak ada. Ya, mau kiai, haji, ulama dengan rakyat jelata nggak tahu apa-apa, sama pakaian, sama. Kalau ada yang membedakan, berarti dia keluar dari tata cara Islam dalam hal pakaian. Ya, kalau begini nih Habib nih, kalau begini kiai nih, kalau begini ajengan, tuan guru, ini keluar dari sunnah. Nggak ada bedanya. Mau guru, mau murid, mau kiai, mau ulama, mau orang biasa, sama. Yang membedakan, ada memang yang membedakan. Apa? Tempat, negara. Gitu. Pakaian kaum muslimin Saudi dengan pakaian kaum muslimin Indonesia sama apa beda? Beda. Pakaian dengan kaum muslimin Mesir beda.
Dengan kaum muslimin Afrika, Malaysia, Brunei beda. Karena memang urafnya kaum muslimin Brunei seperti itu pakaiannya, urafnya kaum muslimin Saudi seperti itu pakaiannya. Halal semua, boleh semua, yang penting menutup aurat. Aurat ada dua, apa dan apa? Kulit dan bentuk. Jadi keliru kalau ada orang beranggapan bahwa aurat cuman kulit. Jadi yang penting kulitnya ketutup. Ya, pokoknya kalau kulitnya ketutup berarti nutup aurat. Betul kan? Tidak betul. Tidak betul. Ya. Ada orang pakaiannya tertutup rapat, tapi pakaiannya itu, apalagi perempuan ya, merecet, apa ya? Iya, nempel itu, ya. Nempel dengan badan, nggak ada sela sedikit pun. Ya tentu lekuk-lekuk tubuh terlihat, bentuknya, kulitnya nggak kelihatan. Apakah dia sudah menutup aurat? Ya belum. Aurat sekali lagi kulit dan bentuk, dua-duanya harus ditutup, laki dan perempuan, terutama perempuan tentunya. Maka wanita kalau sholat pakai kaos kaki kira-kira sudah menutup aurat apa belum? Nah, wanita pakai kaos kaki kemudian roknya panjang, ya nyengser dikit gitu deh, atau bahkan tidak nyengser ya, tentu terlihat bentuk telapak kakinya. Sedangkan telapak kaki wanita aurat apa tidak? Aurat apa bukan? Aurat. Padahal aurat kulit dan bentuk, dua-duanya harus ditutup. Ya. Boleh juga sih pakai kaos kaki, tapi usahakan kaos kakinya yang gombrong. Kaos kakinya yang gombrong. Ada nggak? Kalau nggak ada ya berarti tidak menutup aurat. Ya, maka jangan merasa seorang wanita kalau sudah pakai kaos kaki berarti sudah menutup aurat. Tidak. Ya, lihat para sahabiah. Para sahabiah atas petunjuk Nabi itu pakaiannya semuanya nyengser, bahkan lebih, yaitu sejengkal. Artinya kalau ruku, sujud, ya tidak terlihat telapak kaki. Ya. Maka lebih syar'i, lebih aman. Nenek-nenek kita zaman dahulu kalau sholat pakai mukena atau sarung, tidak cukup dengan kaos kaki, kecuali yang gombrong tadi, ya, kan sulit, ya, nggak ada mungkin ya, maka tidak bisa kaos kaki menutup aurat. Kaos kaki hanya bisa menutup kulit, tidak bisa menutup bentuk. Wa anil Hasan, masih dari Hasan Basri, annahu ja'ahu rajulun mimman yalbasu suf. Satu ketika beliau didatangi oleh seseorang yang memakai pakaian suf, wa alaihi jubbatu sufin wa imamatu sufin wa rida'u sufin. Surbannya, jubahnya, ridaknya, semuanya suf. Fajalasa, lalu dia duduk. Mungkin ini di majelisnya Hasan Basri. Beliau sedang muhadarah, memberikan ilmunya begitu. Datang itu seorang laki-laki yang jubahnya, surbannya,
pakaiannya, ridaknya, semuanya suf. Fajalasa, lalu dia duduk, fawadu'a basarahu fil ard. Selama duduk itu, mungkin berjam-jam ya, mungkin sejam, 2 jam, dia selalu melihat ke arah bumi. Dia melihat nunduk. Gitu. Faja'ala la yarfa'u ra'sahu. Tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Nunduk. Dan memang orang-orang sufi seperti itu. Jadi ingin menampakkan kepada manusia bahwa dirinya itu takut kepada Allah, takut neraka, tidak silau dengan dunia. Penampilannya seperti itu, nunduk. Kalau sekarang kemana-mana bawa tasbih, gitu ya, menunjukkan dia orang saleh. Biar orang-orang tahu dia orang saleh. Wa ka'anna al-Hasan khala fihi al-ujba. Disinilah Hasan Basri, al-Imam, tidak menyukai. Sementara dirinya karena jahil berharap Imam Hasan Basri takjub terhadap dirinya, penampilan. Maka Islam tidak menyukai sekedar penampilan, bahwa sopan, santun, iya, tapi jangan penampilan itu kemudian menipu. Waqala al-Hasan, melihat ini di tengah-tengah muhadarah beliau, Hasan mengatakan, inna qauman ja'alu kibrahum fi sudurihim. Sepertinya menyindir ya, tidak langsung ditunjuk seperti yang tadi. Inna qauman ja'alu kibrahum fi sudurihim. Ada satu kaum, ada seseorang yang di dadanya itu ada kesombongan, ujub, merasa taat, merasa suci, merasa pintar, merasa jauh dari dosa. Sanna'u wallahi dinahum bihadas su. Padahal dia sedang merusak agamanya dia sendiri dengan pakaian sufi. Inilah orang yang berilmu. Dia tidak akan tertipu. Dia tidak akan terpedaya oleh cara-cara seperti itu. Beda dengan kita orang-orang awam, orang-orang bodoh, seperti itu. Ya. Lihat pakaian surban, langsung cium tangan, ya kan? Langsung apa? Minta doa. Langsung seperti itu. Hasan Basri tidak. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil